Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Wong Sintang. Hari ini saya membuat apem kukus tawar ya teman-teman, dari tepung beras atau cimplo bahasa Indramayunya. Yuk, yang mau tahu cara membuatnya, simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan untuk membuat apem kukusnya ya. Yang pertama adalah tepung beras seberat 500 gram atau 1 bungkus ya teman-teman. Kemudian ini kita gunakan 2 sendok makan tepung ketan, 2 sendok teh ragi instan, 1 buah ragi tape, kurang lebih 1 sendok makan. Selanjutnya ini ada 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh garam, dan untuk airnya kita gunakan 600 ml sampai 650 ml. Oke, selanjutnya teman-teman, ini tepung ketannya kita cairkan terlebih dahulu ya, dengan menggunakan 300 ml air. Jadi 600 ml air itu 300-nya kita masukkan di adonan tepung ketan dulu ya teman-teman. Nah, ini tepung ketannya akan kita masak, kita jadikan bubur ya teman-teman, seperti ini. Oke, cukup sampai seperti ini ya teman-teman, sudah agak bening gitu ya, mengental. Kemudian kita dinginkan ya teman-teman, atau hangat-hangat kuku. Oke, selanjutnya ini raginya kita masukkan di dalam kantong, karena ragi ini agak keras ya teman-teman, jadi harus kita tumbuk. Oke, setelah itu kita masukkan tepung beras ke dalam wadah, kita campurkan vermipannya atau ragi instan, gula pasir, garam, dan ini dia ragi tapenya. Kita ayak ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk-aduk rata. Nah, setelah adonan yang kita buat tadi, bubur yang kita buat tadi dingin atau hangat-hangat kuku, bisa kita campur ke dalam adonan tepung keringnya ya teman-teman. Jadi jangan kita masukkan itu ketika panas, karena nanti ragi instannya akan mati teman-teman, alias tidak aktif lagi. Oke, ini dia sudah kita campur, dan saya akan ganti mengaduknya menggunakan tangan saja ya teman-teman. Tidak masalah menggunakan tangan ya teman-teman, yang penting bersih. Kita makan nasi aja menggunakan tangan itu rasanya sedap betul kan teman-teman. Nah, kita ngadon menggunakan tangan saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekedar informasi kenapa kita buat adonan bubur dulu di awal, itu agar nanti hasil dari kue apam kita itu lebih menul-menul, kenyal, dan lembut. Oke, kita tambahkan air sedikit ya teman-teman, agar kita menguleninya itu lebih mudah ya. Nah, di sini kita tambahkan sedikit demi sedikit, kita uleni. Nah, untuk hasil kenyal juga ya tergantung berapa lama kita menguleni adonan ini ya teman-teman. Jadi lebih lama itu lebih baik, sekitar 15 sampai 30 menit ya teman-teman. Nah, ini dia, kita adon sampai benar-benar halus, adonannya mengkilat. Nah, jika sudah seperti ini, mengkilat juga halus, kita tambahkan sisa air yang tadi ya teman-teman. Jadi total air adalah 600 ml. 300 ml dipakai di awal untuk membuat bubur, dan sisanya di pembuatan adonan. Oke teman-teman,
Ini meskipun sudah kita tambahkan air, kita tetap uleni ya teman-teman, kurang lebih setengah jam lah ya, 15 sampai setengah jam. Setelah itu kita tutup rapat, kita diamkan sekitar kurang lebih 40 sampai 1 jam ya. Oke, sambil menunggu adonan mengembang, kita buat air gulanya dulu ya teman-teman. Ini dari 1/4 gula, saya beri sekitar 100 ml air dan kita cairkan. Saya murni menggunakan gula saja ya, tidak menggunakan lainnya. Nah, setelah gula kita bikin santan kentalnya ya. Sebenarnya dari santan kelapa murni agar bisa menjadi blondo gitu ya teman-teman. Cuma saya di rumah adanya yang instan, yang saset gitu ya, jadi apa adanya lah ya di rumah. Nah, ini cara penyajiannya nanti seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah 1 jam berlalu dan kita buka. Nah, lihat teman-teman, mengembang 2 kali lipatnya. Kemudian kita aduk-aduk, kita hilangkan busanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah kita siapkan cetakan dan kita olesi dengan sedikit minyak. Sebelumnya kita sudah panaskan pancinya dulu ya teman-teman. Nah, lanjut kita isi di setiap cetakannya, dan setelah ini panas pancinya baru kita masukkan. Pancinya harus benar-benar panas ya teman-teman, dan menggunakan api besar. Nah, ini dia setelah 10 menit berlalu, kita kukus selama 10 menit kurang lebih ya teman-teman. Nah, ini dia apemnya sudah mateng dan hasilnya juga menul-menul teman-teman. Nah, cantik ya teman-teman. Nah, jadi ini bentuknya bentuk bunga. Oke, ini sedang dibuka ya teman-teman. Nah, sambil melanjutkan mengukus adonan yang lain sampai habis. Oke teman-teman, ini dia hasil akhirnya. Bagaimana teman-teman? Cantik ya apamnya, dan ini tawar loh ya teman. Makanya kita beri gula, kita buat gula itu untuk cocolannya. Nah, lihat teman-teman, ini dia apam buatan saya. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk hasilnya ini sangat memuaskan. Nah, bentuknya juga cantik ya. Jadi untuk kreasi apam itu tergantung selera kita dan tergantung kreativitas kita. Oke teman-teman, semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Juga di share jika ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Ini rasanya enak banget. Untuk generasi muda seperti kita ini ya teman-teman, biasanya itu jarang yang bisa membuat apem ini. Biasa itu generasi zaman orang tua kita terdahulu. Oke, sampai di sini videonya. Wassalamualaikum.